Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Pendeta Dede Daniel dalam renungan malam yang saya post setiap hari untuk mengingatkan dan menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam firman Tuhan. Kembali saya mengingatkan, kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga renungan ini bisa menjadi berkat dan mengingatkan kita semua sebagai satu tubuh Kristus untuk mencintai firman Tuhan. Dan masih di sepanjang bulan Mei ini mengenai memberitakan Injil, saya share ayat-ayat agar kita termotivasi untuk mulai pergi dan memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Dan hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 96 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian: ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Ayat ini mungkin tidak langsung berhubungan dengan pemberitaan Injil, namun yang saya mau bagikan hari ini adalah agar kita termotivasi untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan perbuatan tangan Tuhan kepada orang lain. Ini juga adalah bagian dari pemberitaan Injil. Ya, kita bisa cerita bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Lalu akhirnya orang itu tertarik untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan yang terpenting adalah ceritakan perbuatan Tuhan di mana Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyelamatkan manusia dari dosa. Ini yang saudara mesti ceritakan. Ada satu kisah di Afrika, seorang misionari bercerita dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah lanjut umur, yang dia menangkan pada saat itu, dan orang ini adalah buta. Dia tidak bisa membaca dan menulis, tapi dia rindu untuk memberitakan Injil, memberitakan dan share mengenai imannya kepada orang lain. Lalu dia pergi kepada misionari ini dan meminta misionari ini untuk memberikan Alkitab dalam bahasa Prancis. Lalu kemudian wanita ini meminta agar ayat Yohanes 3 ayat 16 diberikan garis bawah dengan pulpen warna merah, sehingga dia bisa bawa kemana-mana dan bisa memberitakan Injil. Lalu misionaris ini penasaran apa yang mau dilakukan oleh sang wanita ini. Kemudian dia mengikuti wanita ini dan akhirnya dia berhenti di sekolah-sekolah. Dan pada saat dia ada di sekolah, di depan pintu ada banyak anak-anak di situ, dan dia coba menghampiri anak-anak dan memberhentikan mereka. Dan dia bertanya, apakah kamu bisa berbahasa Prancis? Oh iya, saya bisa bahasa Prancis. Oke, kalau begitu coba tolong dong bacakan ayat yang dalam garis merah ini, di garis merah, di garis bawahi dengan warna merah ini untuk saya dalam bahasa Prancis. Kemudian anak itu mulai membaca Yohanes 3 ayat 16, yang ayat yang sudah sangat terkenal. Setelah itu wanita ini bertanya, apakah engkau tahu apa maksud ayat ini? Nah, murid-murid di situ yang membacakan ayat itu akhirnya tidak bisa mengelak. Kalau dia nggak ngerti, oh iya saya nggak ngerti. Lalu kemudian wanita tua ini mulai menceritakan tentang Yesus, bahwa yang ada di ayat itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus, di mana Bapa dengan kasih-Nya yang besar sudah memberikan Kristus sebagai tebusan bagi orang banyak. Dan misionaris ini begitu kagum dengan semangat dari orang tua ini. Dan saudara tahu, 24 orang dari sekolah yang dia datangi itu menjadi hamba Tuhan, menjadi pastor. Saudara, inilah pemberitaan Injil yang bisa kita lakukan. Kiranya wanita ini, apa yang dilakukan wanita tua ini termotivasi, memotivasi kita untuk memberitakan Injil, menceritakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Kalau wanita tua ini yang tidak memiliki penglihatan yang baik dan bahkan tidak bisa membaca dan menulis saja mau memberitakan Injil dengan cara yang luar biasa ini, maka kita pun kiranya yang normal, yang masih memiliki tubuh yang sehat, pasti mau dan harus bisa memberitakan Injil.
Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya dan mulai beritakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga melalui pemberitaan Injil kita, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hati kita semua, dan kita bisa beristirahat dengan tenang di sepanjang malam, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.